tahun ini Pak Direktur memerintahkan kepada Outban 1 sampai 10 untuk melaksanakan kegiatan pengawasan baik secara onset maupun melaksanakan secara self assessment dari beberapa bandara yang kita laksanakan. Lanjut. Dari 18 bandara di wilayah 3, DPU di surat Pak Direktur tersebut sudah ditetapkan akan melaksanakan inspeksi kesiapan di Bandara Adi Sucipto Jogja, sehingga 18 bandar udaranya menjadi kewenangan Outban 3 yang akan kami coba analisa dan juga coba kami lakukan identifikasi mana-mana yang akan dilaksanakan secara onset, mana-mana yang akan dilaksanakan secara self assessment. Lanjut. Izin Pak Wayan, Di surat slide-nya kayaknya belum bergerak. lanjut. Belum bergerak. Jangan pakai full screen. Biasanya nyantol. Nggak usah full screen ya. Ya biasa. Digeser Ini Pak. Ke atas lagi ya. Ya Pak. Oke. Udah kelihatan Mas Modi? Udah sekarang udah. Oke, jadi nggak usah full screen ya. Oke Pak, dari aspek pengawasan di surat Pak Direktur itu ada 6 elemen yang akan dilaksanakan pemeriksaan, yaitu manajemen operasi apron, keselamatan apron, pemeriksaan daerah pergerakan dan obstacle limitation surfaces, visual aids dan sistem kelistrikan, terminal penumpang yang meliputi terkait dengan aspek kapasitas, pelayanan penumpang dan fasilitas serta peralatan, dan yang terakhir aspek fasilitas PKPPK. Lanjut. Nah, ini kemudian rencana kegiatan inspeksi Natarunya. Lanjut, Mas. Nah, ini Mas Modi. Kami mendapatkan dokumen dan juga beberapa surat dari Direktur bahwa selain di Jogja, DPU untuk melaksanakan kegiatan inspeksi Nataru nanti, saat ini dan sudah ataupun telah dilaksanakan beberapa kegiatan safety audit DPU, yaitu di Semarang. Kami dapat informasi minggu kedua November tahun 2025 ini rencana akan berjalan. Kemudian di Samsudin Nur BDJ di bulan Oktober 2025 berarti telah dilaksanakan. Kemudian di Abdurrahman Saleh awal Oktober 2025 dan telah dilaksanakan. Lanjut. Kemudian di Kulon Progo rencananya di minggu pertama November 2025 ini. Nah, dari 4 bandara tersebut 4 bandara, 5 dengan Jogja yang akan dilaksanakan DPU, 4 bandara tersebut yang telah dilaksanakan safety audit DPU, kami mendapatkan dokumen, salah satu dokumen berita acara yang mana setelah kami pelajari elemen yang dilaksanakan terkait dengan auditnya telah mencakup dari elemen-elemen yang akan dilaksanakan di keselamatan operasi bandar udara terkait dengan Nataru. Kemudian bandara-bandara yang lain kami akan coba assess dan juga kami coba pertimbangkan, diskusikan dengan pimpinan mana-mana yang kategori onset dan mana-mana yang akan dilaksanakan self assessment. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, poin pentingnya Mas Modi, poin pentingnya adalah yang pertama, tindak lanjut pasca kegiatan safety audit oleh DPU di Bandara Malang, Bandara BDJ, Bandara IA, dan Bandara Semarang. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami informasikan juga bahwa karena ada hal khusus yang di Surabaya terkait dengan wildlife hazard management, sehingga Outban menerbitkan surat pemberitahuan kami diperintah untuk melaksanakan kegiatan inspeksi khusus terkait wildlife hazard management. Karena memang ini menjadi perhatian serius Outban, kebetulan di depan mata kita sendiri, meskipun kita juga memberikan apresiasi teman-teman Surabaya, sudah ada beberapa kegiatan dan upaya-upaya yang dilaksanakan. Namun sesuai dengan SKEP PM95 maupun di Manual of Standard, memang perlu tingkat keefektifan terkait dengan upaya dan juga manajemen wildlife hazard yang telah dilaksanakan. Nanti ini sekedar informasi, kami akan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang poin ketiganya, kami juga tadi sampaikan bahwa kami juga ada rencana kegiatan inspeksi
dengan kesepakatan Natal terkait dengan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman DBU dalam rangka kegiatan safety audit. Lanjut. Nah, berikutnya Mas Modi mohon masukan, saran dan arahan, dan mungkin nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang tadi kami sampaikan sehingga penjelasan, masukan dan juga arahan ini nanti akan jadikan pertimbangan kami untuk merencanakan program pengawasan berikutnya, khususnya terkait dengan tahun 2026 dan juga hal-hal lain kalau apabila ada kegiatan-kegiatan audit, safety audit di lingkungan Otban yang berdekatan atau berhimpitan dengan kegiatan inspeksi keselamatan Nataru di tahun yang sama. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih dan mohon tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Modi mungkin bisa diberikan tanggapan kaitannya balik lagi Mas yang fokus tadi poin poin penting tadi Mas, poin penting. Ya. Ya, silakan Mas Mahmudi, kami diberikan tanggapan arahan terkait dengan tindak lanjut pasca kegiatan safety audit yang dilaksanakan DBU di Malang, di BDJ dan NIA dan Semarang. Kaitannya dengan rencana kegiatan kita inspeksi keselamatan Nataru di beberapa bandara wilayah Outbound 3. Monggo Mas Modi. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, Mas Wayan, rekan-rekan sekalian, mungkin videonya saya mohon izin di off-in aja ya. Takut koneksinya ini kayaknya lumayan banyak yang di kantor, takutnya ngedrop frame-nya. Mungkin saya izin mati dulu ya Pak Wayan ya. Oke, siap. Monggo. Benefit ya. Oke. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, apresiasi sekali kepada Outbound 3 yang telah mengadakan rapat ini ya Mas Wayan ya, rapat koordinasi. Memang ini baru Outbound 3 ini yang menghubungi kita dan memberikan surat undangan melakukan koordinasi. Sebagai informasi bahwa Outbound yang melakukan inisiasi selain Outbound 3 ada Outbound 4 ya. Outbound 4 juga sudah mengirimkan surat perihal pelaksanaan inspeksi kesiapan angkutan Nataru 2025. Jadi sangat apresiasi sekali pada Outbound 3. Sebagaimana kita ketahui surat dari Direktur Bandar Udara ini kita keluarkan setelah kita melaksanakan rapat bersama dengan Direktorat Angkutan Udara terkait pelaksanaan kesiapan Nataru 2025 yang dilaksanakan di Mercury ya kalau nggak salah ya. Waktu itu memang awalnya dari Direktorat Bandar Udara berencana nggak sebanyak ini ya 257. Cukup berapa kemarin? Sekitar 60 ya seperti tahun sebelumnya. Namun bahwa ada arahan dari pimpinan yaitu melalui rapat yang diinisiasi oleh DAU kemarin bahwa akan dilaksanakan di 257. Ya, kita juga menyegerakan untuk membuat surat dari direktur terkait pelaksanaan karena kita tahu 257 bukan hal yang bukan yang sedikit ya. Jadi teman-teman akan cakupan inspeksi terkait pelaksanaan kesiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan Terbaru ini biar lebih siap. Makanya kita dahulukan tahun-tahun sebelumnya memang dari DPO mengeluarkan surat direktur itu berdasarkan surat edaran dari Dirjen setelah turun. Tapi mengingat ini kemarin banyak, kita mencoba masukan dari teman-teman Outbound kemarin Outbound 2 pas rapat atau lebih memudahkan koordinasi, pengaturan, segala halnya pelaksanaan, mungkin SDM-nya macam-macam. Makanya kita kemarin dahulukan untuk menerbitkan surat dari direktur tersebut. Oke Mas Wayan, terkait untuk Outbound 3 sendiri, di mana ada 18 tadi ya, 18.
bandar udara, kurangi satu yang diselesaikan oleh DPU yaitu di Adi Sucipto. Terus ada 4 bandara yang akan atau telah dilaksanakan audit keselamatan, yaitu di Abdurrahman, BDJ, Banjarmasin, iya minggu ini ya, dan besok minggu depan di Semarang, Ahmad Yani. Terkait 4 bandar udara ini, apakah tadi apa tidak lanjutnya ya paskanya ya, kaitannya dengan Nataru seperti apa? Makanya dari DPU tidak mengambil 4 bandara itu lagi untuk Nataru. Kenapa kita ngambil Adi Sucipto? Karena kemarin pada saat audit kita tidak sempat untuk pergi ke lapangan, makanya kita sempatkan untuk ke Adi Sucipto. Terus apakah, mungkin pertanyaan dari teman-teman Odban 3, apakah tetap dilaksanakan kegiatan inspeksi kesiapan Nataru? Ya ini kita kembalikan sebenarnya kepada Odban 3, apakah tetap melaksanakan? Intinya bahwa Odban mempunyai tanggungan sebanyak 17 bandar udara. Apakah itu akan dilaksanakan secara onset maupun dengan self assessment? Kita kembalikan lagi pertimbangannya terkait evaluasi risiko, kondisi operasional dan sumber daya. Apakah SDM, keuangan memungkinkan atau enggak? Apabila dirasa sumber daya baik SDM atau keuangan tidak memungkinkan untuk melaksanakan di keempat hal bandara tersebut, monggo silakan, nggak masalah, kita masih ada datanya. Tapi walaupun nanti akan dilaksanakan ke onset, silakan apabila semua bandara tadi yang 17 atau apa setelah pertimbangan tadi evaluasi risiko, kondisi operasional, sumber daya tidak sudah terpenuhi untuk yang lainnya selain dari 4 itu, silakan saja Mas Ryan. Nah, jadi intinya misalnya nggak dilaksanakan, berarti nanti jadi Outbound 3 setelah ini mungkin ini masukan saja apabila untuk memberitahukan kepada badan udara yang terkait menerbitkan surat ya dari Kalban kepada bandar udara yang akan dilaksanakan inspeksi. Nah, mau di surat itu mungkin salah satunya bisa didetailkan mana akan dirasakan onset, mana yang akan self assessment, atau mungkin ada tambahan misalnya mau online, monggo silahkan. Jadi, tapi dari kita onset atau self assessment itu Mas Rayani ya. Nah, apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih Mas Modi. Tadi saya simak, mohon maaf kalau saya coba read back ya. Jadi prinsipnya tanggung jawab 17 bandara di wilayah kerja Outbound 3 ini menjadi tanggung jawab ada di Outbound. Karena apakah dalam pelaksanaannya nanti dalam onsite dilaksanakan kembali dengan pertimbangan resiko, kemudian juga SDM dan anggaran dikembalikan ke Outbound. Cuman saya bisa respon Pak, tapi mungkin sedikit diskusi Pak sebelum karena saya harus laporkan ke pimpinan karena memang di internal kita karena kita juga pertimbangan dari pihak operator. Anggap yang Bandara Malang kan awal Oktober, Bandara BDJ minggu kedua Oktober. Nah ini yang Iya dan Semarang ini kan di bulan November ini. Kita dari perspektif operator, apakah iya setelah diaudit DBU 1 bulan ya kurang maksimal 1 bulan setelahnya lah 1 bulan setengahnya atau awal Desember atau 3 minggu setelahnya dilaksanakan inspeksi oleh Outbound meskipun kegiatan maupun visinya beda. Yang menjadi pertimbangan kita kami adalah elemen-elemen yang saya coba sampling beberapa dokumen BA memang seluruh elemen yang terkait dengan di 220 sudah dilaksanakan semua oleh DBU. Jadi semua itu sudah dilakukan pengecekan oleh DBU. Dalam hal tidak ada temuan misalnya. Dalam hal tidak ada temuan, kalau kita apakah ingin memastikan 3 minggu lagi ke depan ke sana. Meskipun kita paham ada beberapa elemen. Kalau yang safety audit ini kan ada elemen terminal dan juga elemen PK yang belum dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan pengecekan. Mungkin itu kita bisa
lanjutkan untuk yang beberapa elemen ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan. Tapi kalau untuk yang elemen yang pernah dilaksanakan, apakah iya dalam jangka waktu 3 atau 1 bulan setelah DPU melaksanakan safety audit, apakah iya Outbound melaksanakan kembali? Nah, ini mungkin dari perspektif DBU seperti apa dengan pertimbangan kacamata operator, ya, kacamata operator khususnya dari teman-teman di Malang, Banjar, iya dan Semarang. Jadi mungkin kami mohon arahannya itu, Mas Modi, karena kalau memang pertimbangan safety nanti yang akan kami laporkan ke pimpinan adalah memang ada beberapa elemen yang belum dilaksanakan, ya, ini terminal dan juga aspek pelayanan dan juga PKPPK. Cuman ada hal-hal lain yang sudah dilaksanakan, tapi apakah dilaksanakan kembali atau tidak? Nah, ini kan kembali ke Outbound. Nah, dari arahan DBU dengan pertimbangan resiko tadi, kondisi di sana, SDM dan juga resiko di sana, kita memahami memang ada beberapa hal yang memang kalau kita yakinkan kembali dari sisi operator mungkin tidak bisa, istilahnya gini, ya udah nggak apa-apa kalau memang dicat lagi, cuman dari sisi perspektif operator apakah iya. Nah, ini yang kita perlu samakan juga frekuensinya dan juga harmoni kita sehingga ada kesan oh kalau udah DPU ya sudah kita yakinkan hasil auditnya DPU, kita nggak laksanakan kembali, cuman yang lain yang belum dilaksanakan. Apakah tidak seperti itu? Mohon arahan Mas Modi. Oke, terima kasih Mas Wayan. Tadi Mas Wayan saya rasa udah dapat pointernya. Memang untuk safety audit, hampir semua elemen terkait keselamatan sudah di udah masuk ya. Terkait untuk yang belum di Nataru ada, di safety audit tidak ada. Tadi sudah disebutkan terkait dengan terminal ya. Perencanaan apakah akan ada penambahan flat atau tidak, lah itu tidak ada di situ. Terus terkait dengan ketersediaan terminal, kesiapan terminal, itu memang belum ada Mas Wayan. Tadi udah di pointernya udah sama Mas Wayan udah ada. Jadi misalnya teman-teman mau melaksanakan di sana, oke silakan fokus ke terminal, nggak masalah pada saat pemberitahuannya. Untuk yang sisi safety bisa mengambil misalnya dari hasil audit yang sudah berjalan. Mungkin seperti itu Mas Wayan ya. Ya, maksud saya gini, Mas Modi. Nanti kami coba nanti saya minta respon teman-teman lainnya yang agak di Zoom ini, karena prinsipnya kami akan melaporkan ke pimpinan karena juga pertimbangan evaluasi resiko, ya. Misalnya Malang misalnya, meskipun diyakini kalau memang arahan pimpinan nanti kami juga melihat kompetensi lah, ya, istilahnya kompetensi dari pengelola bandara. Kalau teman-teman Bubu mungkin kita bisa yakini apa Indonesia, tapi kalau memang arahan pimpinan dengan pertimbangan anggaran dan SDM ternyata memang masih dilaksanakan kembali, ya kami akan pertimbangkan terkait dengan hal itu. Kemudian yang hal-hal lain yang terkait dengan terminal dan juga PK, kami juga akan sampaikan kalau memang yang belum dilaksanakan DPU, ya akan dilanjutkan dengan kegiatan inspeksinya. Nah, Mas Modi, maksud saya gini, dari perspektif DBU, apakah DBU tidak memberikan arahan khususnya safety audit? Maksudnya gini, Mas Wayan, yang sudah dilaksanakan safety audit oleh DBU, tidak usah dilaksanakan inspeksi oleh Outbound. Apakah tidak ada penegasan seperti itu? Atau ada pertimbangan lain gitu? Mungkin itu yang perlu kami clear untuk kami respon tanggapan dari Mas Modi. Monggo Mas Modi. Ya, seperti tadi Mas Wayan. Jadi untuk yang 4 sudah dilaksanakan safety audit, mungkin dari Outbound 3 bisa misalnya istilahnya apa ya? Prioritasnya mungkin paling belakang. Kalau toh harus dilaksanakan, sebagai info, tadi PK juga udah masuk Mas Wayan untuk audit keselamatan itu udah masuk elemennya juga. Jadi yang belum tinggal terminal sebenarnya. Itu pun bisa, misalnya mau dilaksanakan self assessment, artinya kita dari Outbound 3 berkirim surat untuk self assessment oleh pihak bandara yang terkait untuk mengisi
pelayanan, monggo silakan nggak masalah. Tidak misalnya tidak dilaksanakan onset, selesai aja nggak ada masalah. Gitu. Jadi kita serahkan intinya bahwa Utban 3 apa kesiapan penyelenggaraan Nataru itu oleh Utban sesuai wilayah kerja masing-masing seperti Mas Wayan. Jadi untuk pengisian checklist atau apa rekapnya diserahkan kepada Utban yang terkait. Seperti itu Mas Wayan. Oke, Mas Modi, bisa kami tangkap. Jadi memang coba kami sampaikan bahwa apabila untuk bandara-bandara yang sudah dilakukan safety audit DBU termasuk PK sudah dilaksanakan, mungkin fokus step outbound adalah ke terminal. Kemudian juga kami mohon yang kedua, kami terus terang aja Mas Modi, kami mohon nanti bisa di-share BA-BA terkait hasil audit, safety audit di Malang, BDJ, SIA, dan Semarang. Karena kami ya ini untuk juga sinkronisasi, continuity, dan juga sustainable pengawasan kita tidak lanjut berikutnya. Karena memang beberapa BA hasil audit, safety audit khususnya, kami kalau tidak ya kita boleh saja sih minta ke operator, cuman lebih harmonis kalau kita bisa dapat langsung dari DPU. Itu yang kedua. Ketiga, mungkin ada tanggapan dari teman-teman sebelum untuk yang poin 1 ini. Silakan saya buka forum ke teman-teman yang Zoom terkait poin 1 tindak lanjut pasca audit safety DPU di 4 bandara ini. Silakan teman-teman. Oh, silakan. Izin Pak Wayan sedikit menambahi dari Pak Mohdi tadi. Terkhusus untuk bandara-bandara yang sudah dilakukan safety audit dari DBU, yang mana seperti disampaikan tadi, memang belum ada elemen terminal ya yang dicek ketika safety audit. Nanti bisa berkoordinasi dengan operator, tadi seperti disampaikan, akan jadi prioritas terakhir. Itu bisa dilaksanakan secara offline atau mungkin monitoring dengan cukup meminta kepada operator untuk data-data terminal, termasuk loss atau dan lain sebagainya, yang masuk sesuai template pada laporan inspeksi. Jadi walaupun sudah dilakukan safety audit oleh DBU, harapannya dari Outban tetap membuat laporan seperti yang sudah kami sampaikan template-nya, seperti biasanya pada inspeksi Nataru, Anglab, dan lain sebagainya. Jadi disusun dari awal. Untuk temuan safety mungkin bisa diambil dari temuan safety audit, kemudian untuk checklist yang terminal yang biasanya kita sampaikan bisa nanti diminta langsung dari operator atau dari teman-teman Outban langsung ke lokasi untuk mengecek khusus untuk terminal. Seperti itu Pak Wayan. Ya, terima kasih Mas Hanif informasi tambahannya. Kami simak dan coba kami akan follow up. Tapi kembali lagi mohon kesediaannya ya share BA hasil audit di 4 bandara di wilayah Utban 3 karena kami akan menjadikan acuan kami untuk pengisian laporan ke DBU. Silakan teman-teman yang lain. Kayaknya ada Mas Nurudin kayaknya. Udah nggak ada ya, tadi ada Mas Nurudin. Silakan teman-teman yang lain yang mungkin memberikan masukan, tanggapan, atau mungkin ide terkait tindak lanjut poin 1 pasca audit safety audit DBU. Kalau tidak ada atau mungkin belum ada, kami lanjut ke poin 2 Mas Mohdi. Kami informasikan bahwa khusus Juanda kami mendapatkan perintah dari Kautban untuk akan melaksanakan kegiatan inspeksi khusus. Jadi kami Ref 220, KP 220 kami mengambil istilah inspeksi khusus terkait dengan penanganan wildlife hazard management di Bandara Juanda. Meskipun kami juga sudah
1 tahun ini mendampingi Surabaya ya, KPI Indonesia Surabaya, upaya-upaya terkait dengan penanggulangan wildlife habitat di Surabaya, berkoordinasi mereka dengan stakeholder BKSDA, dengan kampus, dengan kampus UNER maupun kampus ITS, dan juga beberapa mahasiswa-mahasiswa yang selama ini masih terus melaksanakan OJT dan juga penelitian di wilayah Juanda. Ini adalah untuk Pak Kautban meminta kita serius menangani ini dengan harapan nanti ada upaya-upaya efektif yang akan bisa dijadikan pilot project ataupun juga dapat diimplementasikan di beberapa bandara yang lain. Meskipun saya pribadi melihatnya karena burung ini sifatnya adaptif, belum tentu efektif di Surabaya, efektif di Jakarta, efektif di Bali, bisa efektif di laksanakan di tempat yang akan dijadikan percontohan. Tapi kami sifatnya ini informasi Pak, tadi mohon disampaikan juga ke manajemen di DBU bahwa Otban akan melaksanakan inspeksi khusus. Mudah-mudahan ini ada solusi terbaik karena ke depan kami juga perlu bersama-sama dengan AP ke instansi terkait dalam hal ini pemerintah daerah untuk memastikan tata guna lahan sekitar bandar udara tidak menjadi daya tarik baru untuk burung yang akan masuk ke bandara, karena dikhawatirkan keberadaan ataupun pengelolaan ataupun pembukaan lahan di sekitar bandara menjadikan burung terusik sehingga mereka lebih nyaman berada di dalam bandar udara. Apalagi sekarang udah mulai musim hujan, potensi rumput semakin tinggi, kemudian juga hal-hal lain yang menjadi daya tarik burung akan semakin besar. Mungkin itu yang kedua, Mas Modi. Mungkin ada tanggapan atau arahan? Monggo, Mas Modi. Oke, terima kasih Mas Wayan. Ini sangat bagus sekali ya. Wildlife hazard itu kalau menurut saya memang mungkin tidak hanya di Surabaya, di beberapa wilayah itu ternyata wildlife uh, apa ada terjadi juga ya, burung terutama ya. Kalau yang uh, yang selain burung misalnya anjing atau babi hutan atau apa itu ada juga tapi jarang. Tapi kalau burung itu memang agak-agak uh, lebih merepotkan. Eh, Mungkin apa bagus sekali Mas Ayan, saya mendukung sekali apabila tadi effort yang dilaksanakan oleh Otban 3 sudah melibatkan akademisi pihak lain itu nanti hal-hal seperti ini saya rasa harus sering-sering di sharing session ya, terutama di wilayah 3. Misalnya nanti bisa project tadi pilot project untuk Otban-Otban lain ya, seperti Denpasar itu juga seperti apa penanganannya, terus di wilayah 8 itu seperti apa, uh, burung-burung yang ada di bandara misalnya di Semarang juga seperti apa itu, wilayah lain misalnya di Medan ya, di daerah SIM atau apa itu seperti apa. Nah itu kalau istilahnya tadi memang apa ya, uh, tergantung lingkungan setempat memang benar sekali. Tapi setidaknya dengan adanya sering-sering Otban 2 sudah melakukan kegiatan dan terdokumentasi ya. Kita kelemahannya itu adalah dokumentasi pelaksanaan. Situasinya seperti apa, penanggulangan yang disanakan oleh misalnya Otban 2 ini ternyata bisa di istilahnya uh, ditirulah istilahnya, dicontoh atau ini ya dimodif disesuaikan dengan lingkungan setempat itu sangat baik sekali. Nah, jadi kalau sering-sering kita sharing session, pilot project masing-masing outbound dan digabungkan, mungkin suatu saat eh, penanganan terhadap wildlife hazard ini akan lebih baik menurut saya. Itu terkait wildlife. Terus ini terkait musim hujan Mas, yang tadi mengingatkan sudah saya catat dari awal sebenarnya. Sebenarnya kita sudah melakukan edaran, sudah pernah membuat rumusan, tapi kurang tahu apakah edaran Dirjen sudah muncul terkait peningkatan kewaspadaan atau peningkatan keselamatan terkait musim hujan. Jadi mohon izin nanti misalnya rekan-rekan melaksanakan inspeksi selain hal-hal yang sudah dicantumkan yaitu elemen-elemen apron tadi yang keselamatan operasi apron, terus ada OLS, visual aid,
PK dan terminal, mohon izin terkait dengan peningkatan kewaspadaan di musim hujan menjadi catatan juga ya, menjadi tambahan eh, pelaksanaan inspeksi Nataru ini. Mungkin seperti itu Mas Wayan. Mungkin ada tambahan dari Mas Hanif, Mas Iris. Terima kasih Mas Modi. Silakan mungkin ada tambahan dari teman-teman yang ikut Zoom. Silakan dari teman-teman DBU maupun teman-teman Outbound yang 3 lainnya. Silakan. Selama ini pelaporan di Wetlife jalan terus ya Mas Wayan ya? Ya, teman-teman di Surabaya khususnya Juanda, kami sudah karena gini kemarin kaitannya dengan data konfirmasi dan tidak terkonfirmasi, kami udah 6 bulan ini ya, kurang lebih 6 bulan dong ya. Kurang lebih 6 bulan ini kita sudah sinkronisi data kita dengan maskapai, kita dengan Angkasa Pura dan juga Airnav. Jadi kita udah rekonsiliasi data hampir tiap 2 bulan sekali kita samakan dulu terkait dengan evidence yang terkonfirmasi maupun tidak. Nah ini nanti coba kami setiap dua bulan sekali kita coba rekonsiliasi dan juga koordinasi dengan AP setiap ada kejadian-kejadian, karena memang airline sudah masing-masing juga udah kita undang, Angkasa Pura juga melalui inisiasi Angkasa Pura kita upayakan, karena kejadian itu di jam-jam sore menjelang maghrib kita sampaikan ke airline-airline yang terdampak apakah mereka berkenan untuk geser jam operasionalnya kalau memang, karena tidak hanya burung ya, tidak hanya burung kalau di Juanda, sekarang udah ada challenge baru namanya binatang bird strike ya. Tidak hanya bird tapi bird. Jadi memang sekarang ada kelelawar. Jadi di jam-jam tertentu menjelang maghrib kelelawar juga udah mulai muncul karena memang faktor lingkungan, keberadaan gudang-gudang gedung yang tidak digunakan, bangunan-bangunan yang tidak digunakan ini ternyata menjadi daya tarik. Nah ini AP juga tadi terkait data mereka sudah melaporkan dan terima kasih kemarin sudah ada sosialisasi MORE dan VRAS diingatkan kembali ke stakeholder dan seluruh operator penerbangan untuk rajin melakukan pelaporan terkait dengan kondisi semua hal terkait insiden serius maupun hal-hal lain yang termasuk dikaitkan dengan bird strike. Jadi itu Mas, kami sedikit apresiasi juga sih dengan AP Juanda, tapi memang kami terus dorong mereka untuk tidak cepat berpuas diri sehingga menemukan hal-hal yang efektif. Satu hal yang mungkin secara tradisional treatment misalnya kalau menurut saya melepas elang selaku predator itu mereka masih belum laksanakan karena ada beberapa pertimbangan arahan ke BKSDA memang tidak semudah membalikkan tangan Pak Wayan untuk melepas predator karena memang perlu beberapa treatment dan juga perlu beberapa persiapan untuk melaksanakan itu karena dikhawatirkan ada hal-hal yang malah menjadi resiko ataupun dampak resiko lebih tinggi. Mungkin itu Mas Mudi. Ya, terima kasih Mas Wayan. Ini takutnya memang burung-burung ini kalau nggak ditanganin dengan sistematik dan terdokumentasi dengan baik, takut menjadi gunung es ya Mas Wayan ya. Nah, jadi kelihatannya sedikit, tapi ternyata memang kemarin kita inspeksi beberapa bandar, ternyata ada juga ini di sini, kok nggak pernah laporan seperti itu ya. Burungnya juga lumayan ya, yang burung-burung putih itu ya, bango-bango, terus ada bango hitam, ada kadang-kadang ada elang di situ, mereka malah rukun ya. Gitu, oke. Tadi terkait dengan data AK ya Mas Wayan, nanti awal kita siapkan, tapi memang untuk yang Semarang belum jalan ya, baru minggu depan. Nah, ini yang sudah ada kita Malang, Banjarmasin, dan mungkin dia baru minggu ini ya. Mungkin kita nanti informasikan ke tiga. Untuk tadi mulai jalan jadwalnya kapan ya Mas Wayan ya untuk Outbound 3? Pelaksanaan inspeksi Nataru. Belum ada suaranya. Hasil rapat ini akan kami laporkan pimpinan setelah mendapatkan R&D. Kami sudah membuat draft karena memang kalau memang hasil rapat ini menjadi arahan dari kami, nanti kami laporkan pimpinan. Setidaknya kami di akhir bulan November ya, di akhir bulan November atau di awal bulan Desember akan jalan paralel. Tadi dengan pertimbangan resiko dan juga SDM dan juga anggaran, maklum di akhir tahun. Namun kami juga sampaikan juga ke pimpinan kaitannya juga
ada hal ini, inspeksi khusus di Juanda. Jadi kami kalau tadi ada 17 bandara, ya kan, Juanda jelas onsite, kami kalau Surabaya ketika onsite ada 2 kegiatan Nataru maupun inspeksi khusus untuk wildlife-nya. Jadi nanti kami rencana akhir minggu ketiga ke November atau awal Desember 2025, Mas. Sama Demikian. berarti kita juga sekitar itu ya, awalnya akhir November sampai minggu ketiga ya Desember. Ya. Jadi untuk Surabaya memang apa nanti Nataru plus ini ya Mas Wayan ya. Inspeksinya plus ya, plus ya. Nah, Ya. plus wildlife, oke. Nah, Wildlife insya Allah minggu depan. Jadi kita insya Allah kita minggu depan karena di minggu berikutnya kemungkinan Surabaya. Jadi tidak parah, tapi mungkin kita selisih seminggu aja. siap, nah. Terus kami mohon ini SE-nya tadi disampaikan, kalau mudah-mudahan SE-nya bisa kita, kalau SE-nya Dirjen terkait kewaspadaan musim hujan dan kondisi cuaca buruk bisa beredar, mungkin nanti kami bisa teruskan atau ingatkan ke teman-teman di stakeholder bandara dan juga stakeholder penerbangan lainnya. Oke Mas Wayan. Jadi kalau memang kemarin memang disetujui SE, mungkin nanti kita share ya. Kalau ternyata bentuknya surat ya nanti kita share juga. Silakan teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, teman-teman dari mungkin teman-teman di lainnya, Mas Mungkin Heris, sekalian sharing session ini. Selama ini untuk pelaksanaan kita kan monitoring ada 2 minimal, yaitu Nataru, Anglep, dan terakhir ada tambahan libur sekolah. Dengan pola-pola yang sudah berjalan selama ini, mungkin ada masukan kah pelaksanaannya? Kalau kemarin masukan dari OPU 2 ya, mencoroti terkait jadwal kita yang telat gitu kan, pas di rapat umum itu kan. Oke, nanti kita sekarang usahakan dimasukkan. Mungkin ada masukan tambahan. Kemarin juga teman-teman Outbound 3 sempat ngomong, Mas, kenapa nggak jalan Outbound bareng sama DPU aja? sempat ada masukan seperti itu. Monggo kalau ada masukan apa silakan, atau koreksi apa nggak apa-apa, kita saling memberikan inputan yang membangun. Mungkin ada ini. Ya, kalau sementara ya mungkin dari perspektif saya selama ini mungkin elemennya Mas, elemennya mungkin elemen utama mungkin bisa poin A, B, C, D, F tadi 6 poin tersebut. Namun kalau ada hal-hal khusus di bandara itu, misalnya kayak Juanda, ini isunya adalah berstrike mungkin bisa ditambahkan. Jadi tidak hanya mungkin terkait wildlife. Jadi memang di saat meskipun kita menyadari juga pada saat kita inspeksi Nataru misalnya, kondisi memang tidak ada nil atau tidak ada isu atau tidak ada report buruh berdasarkan laporan ataupun laporan dari maskapai ataupun dari database dari Airnav ataupun dari Angkasa Pura, tapi setidaknya mungkin jadi pertimbangan sehingga elemennya itu di poin FG-nya itu mungkin titik-titik sesuai dengan kondisi tingkat resiko di masing-masing bandara. Jadi saran saya gitu. Jadi mana yang menjadi prioritas terkait dengan aspek safety, mana yang menjadi prioritas terkait dengan aspek terminal pelayanan, dan mana yang terkait dengan prioritas terkait dengan aspek safety lainnya. Safety lainnya, others ini lainnya itu tergantung kondisi di lingkungan masing-masing. Misalnya tadi saya sampaikan Juanda berstrike, kemudian di Semarang isu lainnya mungkin potensi banjir. Nah, mungkin nanti bisa itu apa dari kaitannya potensi banjir di Semarang, kira-kira apa yang menjadi tanggung jawab penyelenggara bandara, apa yang dilaksanakan tanggung jawab, apakah pembuatan tanggul dan sebagainya, sehingga ada isu-isu lokal itu yang menjadi penonjolan dari masing-masing lokasi bandara. Tapi kita juga minta Angkasa Pura untuk melaksanakan upaya-upaya yang telah dilaksanakan. Nah, dari situ muncul kalau memang ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan mereka tidak bisa menjangkau, misalnya terkait dengan berstrike, ternyata tidak hanya penyelenggara bandara, butuh stakeholder lainnya, SDA, pemerintah daerah, kampus dan sebagainya, mungkin nanti kita bisa jadikan bahan evaluasi oleh DPU. Semarang banjir tanggul, kira-kira biar tidak terulang kembali lagi runway Semarang terendam 2 kali yang pernah saya monitoring,
apa upayanya, apakah tanggul efektif atau kendala pembuatan tanggul sudah dilaksanakan, atau dari pemerintah provinsi atau mungkin dari pemerintah kota mungkin ada kendala yang lainnya. Ternyata mungkin penyelenggara bandara tidak bisa sendirian, kita butuh tangan Otban atau mungkin dari tangan DBU untuk stakeholder yang lainnya. Mungkin itu Mas, kalau menurut saya, kalau sedikit saran, sehingga ada tambahan elemen yang menyangkut, kalau saran saya sih lebih ke faktor safety isu yang kaitannya dengan lingkungan. Tapi kalau itu memang menjadi prioritas ataupun yang menonjol, mungkin itu aja Mas. Ya, terima kasih Mas Wayan. Kita catat masukannya untuk tambahan elemen khusus lah ya, sesuai dengan safety concern di bandara-bandara terkait. Teman-teman yang lainnya ada tambahan Mas? Silakan. Siapa ya? Ya. Silakan Mas Darmono. Pak Wayan, Pak Modi, dan Pak Hanif. Jadi mungkin sedikit menambahkan bahwa dengan pertimbangan untuk kesiapan Nataru ini ada beberapa bandara yang sudah dilakukan safety audit. Namun mungkin ada penekanan khusus untuk kita memastikan kembali kesiapan khususnya terkait dengan sistem kelistrikan atau backup plan dari Catu Daya. Kemudian juga tadi terkait dengan terminal yang belum disentuh, terkait data, kemudian juga kesiapan fasilitas di area terminal itu kan kita perlu pastikan juga update-nya. Jadi kita perlu memastikan kesiapannya. Kemudian juga dengan pertimbangan lain adanya lagi terkait dengan ketersediaan anggaran mungkin yang tidak ada, ya mungkin nanti tentunya bisa dilakukan secara kombinasi antara onsite atau juga bisa online, atau terakhir pilihannya adalah self assessment. Nah, kemudian untuk ini yang perlu saya pertanyakan juga terkait dengan terkait laporan hasil Nataru ini yang dilaksanakan oleh penyelenggara, dalam hal ini dilakukan self assessment. Dalam pelaporan tersebut berarti pelaksana dan yang menandatangani itu ditulis oleh personil bandara yang dimaksud ya. Artinya kita dari Otban atau dari DBU tidak tanda tangan di laporan tersebut. Nah, itu mungkin yang perlu kita tanyakan terkait dengan hal ini, perlu kami konfirmasikan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya tanggapi langsung ya, Mas Wayan izin. Jadi benar sekali Pak, kalau self-assessment yang melaksanakan berarti bandara terkait. Terus pelaporannya seperti apa? Pelaporannya tetap walaupun yang tanda tangan adalah bandara terkait, mereka misalnya sudah upload, ya, yang melaksanakan masukin ke rekap adalah outbound yang terkait, yang memastikan bahwa ini sudah masuk ke rekap kita, ke ke rekap pelaksanaan Nataru. Jadi walaupun itu self assessment, keterangannya self assessment, kami yang tanggung jawabnya tetap di outbound untuk rekapnya, rekapitulasinya. Jadi dari kita nggak mungkin dari DPU, ini malah self assessment terus masuk wilayah 3 atau 5 atau berapa, langsung kita tanyain kepadanya, enggak. Tapi kita langsung nanti kontaknya, misalnya ingin konfirmasi atau apa, biasanya langsung ke outbound yang terkait dulu. Mungkin seperti itu ya. Bisa dipahamin Pak Darmono? baik Pak Modi, terima kasih konfirmasinya. Mohon izin Mas Mohdi, kaitannya dengan pertanyaan Mas Darmono, untuk beberapa bandara yang
self assessment. Sepanjang di surat Pak Direktur itu diberikan link penyelenggara bandara bisa langsung melaporkan hasil self assessment, ya menurut saya nanti yang laporan itu dari penyelenggara bandara. Cuman karena berada di wilayah Outbound 3, nah mungkin kami sih kemarin mengusulkan ke pimpinan kita mau zoom lagi sama bandara-bandara di wilayah 3 untuk memastikan penyelenggara bandara itu sudah memahami terkait dengan pengisian checklist yang mereka harus isi untuk yang kegiatan self assessment dan dilaporkan juga ke Outbound, karena memang meskipun mereka kalau memang diperiksa coba di surat ini kan terkait dengan checklistnya mereka mendapat akses untuk Bitly-nya itu checklist, tapi kalau untuk pelaporannya apakah mereka bisa langsung ke direktorat ataukah harus melaporkan ke Outbound dulu, nanti Outbound yang melaporkan ke DPU. Nah, coba di surat ini coba kita pelajari dan coba kita simak sama-sama. Kalau di sini sih poin 3-nya kantor Outbound melakukan verifikasi, evaluasi serta rekapitulasi hasil pengawasan baik yang onset maupun yang self assessment. Jadi ini nanti mungkin ini karena mungkin pertama, coba kami juga nanti minggu ini atau minggu depan kami juga usulkan ke pimpinan untuk rapat Zoom dengan para seluruh penyelenggara bandara di wilayah kita kalau mereka ada beberapa kegiatan terkait dengan self assessment terkait dengan Nataru ini. Mungkin itu Mas masukan dari saya. Ya, sesuai. Saya rasa udah sesuai itu ya, istilahnya Outbound memastikan aja lah, memastikan bahwa itu sudah dilaksanakan. Jangan sampai nanti misalnya Outbound ini assessment berapa bandara gitu, ternyata mereka tidak melaksanakan dan tidak rekapitulasinya atau ETUPA-nya tidak disampaikan. Nah, seperti itu ya di bab 2 Mas Ayan ya, nomor 2. Izin menambahkan juga terkait self assessment, karena nanti operator yang akan melakukan assessment sendiri, kemudian mereka menyusun laporan sendiri dan disampaikan ke Outbound. Mohon nanti dari Outbound menyampaikan template laporan dan checklistnya kepada operator, karena beberapa kali kita temui ada operator yang menyampaikan self assessment itu dengan laporan atau template yang kurang sesuai dengan yang disampaikan oleh DBU. Jadi nanti mohon kiranya dari Outbound ketika ada sosialisasi inspeksi Nataru ini kepada operator disampaikan juga template yang akan digunakan dan ditekankan dengan lebih tegas lagi untuk perihal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hanif. Memang nanti kami rencana akan draft surat direktur ini kami coba akan Zoom meeting dengan penyelenggara bandara, khususnya yang self assessment. Coba kami juga nanti coba kami share terkait dengan format laporan yang sudah standar sehingga tidak ada perbedaan format laporan yang akan disampaikan oleh mereka. Silakan yang lain teman-temannya. Menambahkan lagi Pak Wayan. Monggo Mas, monggo. Ya, jadi khususnya yang terkait self assessment, jadi nanti rencana akan dilakukan misalnya Zoom meeting dulu kan, tentunya nanti secara resmi disampaikan surat pemberitahuan dari kepala kantor. Nah, mungkin terkait mekanisme pelaporan tersebut juga perlu disampaikan dalam surat tersebut. Jadi ada hitam di atas putih lah untuk sebagai pengingat, walaupun nanti dalam pelaksanaan nanti tentu kita ingatkan lagi. Mungkin itu Mas. Ya, betul Mas Darmono. Terima kasih masukannya. Tolong diingatkan nanti kita minggu-minggu ini ya, minggu depan, karena khawatir nanti minggu ke depan udah mulai banyak kegiatan. Kita kelupaan mengajak rapat teman-teman bandara wilayah Outbound 3. Silakan yang lainnya,
teman-teman, karena hari Jumat, teman-teman dari DBU kalau ada tambahan, masukan, arahan, atau teman-teman dari Otban 3, teman-teman PK ada tanggapan? Silakan. Mas Nuruddin, mana Mas Nuruddin? Benar ya. Nggak ada ya. Ini yang apa yang kita share itu udah ada di sini semua ya, istilahnya laporannya seperti apa, teknisnya seperti apa, terus dari aspek Kamu pelayanan bisa. seperti apa. Ini yang di tadi Kasih. yang Bitlet Oh, yang ya, link itu. checklist Nataru Jadi kita terus 2025. sama yang kemarin berarti. Ya, jadi nanti link ini di share aja ke bandara, suratnya dibuat seperti surat direktur bandara itu nggak apa-apa, self assessment menggunakan checklist pengawasan pada tautan itu, Iya. pakai itu aja nggak apa-apa kalau mau ngambil dari situ. Mungkin itu ya untuk yang checklist yang ada di Ada dalam surat ya. BA-nya. Laporan. Checklist itu. Laporan itu laporan itu BA. Iya, laporan BA ini ya. Yang pertama itu laporan yang BA itu halaman depan, yang kedua checklistnya, checklist aspek keselamatan, yang ketiga adalah penilaian aspek pelayanan. Rekap nanti dari OPU ya. Rekap Nataru kan ada sendiri itu. Mas Ani mungkin bisa itu lihatin Mas Ani rekapnya. Sebentar kita lihat ya. Saya teman-teman udah familiar sih, kan udah berjalan rutin ya. Ya, terima kasih Mas Modi. Nanti kami tadi masukan Mas Darmono juga, kita kirim surat ke penyelenggara bandara. Bila perlu kita juga Zoom juga untuk pengisian checklist dan juga format pelaporan sehingga bisa seragam. Ada masukan lagi atau teman-teman dari Otban? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin dari DBU. Sebelum saya tutup, Mas Modi, karena hari Jumat. Oke, terima kasih Mas Fayan, teman-teman Otban 3 sekalian. Yang pertama tadi saya ulangi kembali bahwa kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya adanya rapat koordinasi ini. Yang kedua, kita harapkan arahan pimpinan terkait inspeksi kesiapan penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025 ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan kita agendakan. Mungkin dari kita dari DPU mewakili teman-teman mengharapkan kerjasama ini dapat berjalan kontinuitas ya Mas Wayan ya. Jangan baik apabila ada hal-hal yang istilahnya dirasa kurang atau nggak usah ragu-ragu untuk memberikan masukan untuk perbaikan kita bersama, untuk kualitas pelaksanaan kita, untuk metodenya atau mungkin untuk perbaikan ke depannya itu saya rasa sangat membantu sekali. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Modi, Mas Hanif, Mas Meris, teman-teman DBU, terima kasih respon, masukan, dan juga beberapa tanggapan. Mudah-mudahan kegiatan kita sama-sama, hajat kita sama-sama, pengawasan dalam rangka Nataru ini bisa berjalan lancar. Kita selalu harmonis, saling koordinasi. Mohon maaf juga kalau ada beberapa hal yang kurang. Namanya adik ya, namanya adik. Kakaknya kan DBU, kita adik di Otban wajar kalau adiknya nakal. Tapi kembali lagi tujuan kita sama-sama untuk kebaikan dan kesempurnaan. Mudah-mudahan ada kesempurnaan terkait dengan kegiatan pengawasan kita di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Demikian, terima kasih. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih Mas Modi, kembali lagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kegiatan pelaksanaan ke depan bisa berjalan lancar, memberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.